Assalamualaikum, kembali lagi di Yude Channel. Kali ini materi pembahasan ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 2 adalah tentang kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Manusia setiap harinya melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya yang melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi inilah yang disebut sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa dan atau menambah nilai guna suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contohnya, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil sebenarnya sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi bagi industri garmen, mengolah kain dibuat menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perubahan nilai guna suatu barang. 1. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna jika telah mengalami perubahan bentuk. Seperti contoh, kain diolah menjadi baju atau kacang kedelai diolah menjadi tempe. Perubahan nilai guna akan mempengaruhi harga dan manfaat yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. 2. Nilai guna tempat, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena adanya perbedaan tempat. Contohnya, minum segelas kopi di pedagang kaki lima dengan di kafe tentu akan berbeda. Nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, payung akan lebih berguna jika dipakai saat hujan. 4. Nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang telah berpindah kepemilikan. Contohnya, sepatu di toko akan lebih bermanfaat jika sudah dibeli oleh seorang pelanggan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan menghasilkan barang dan jasa, maka produsen memerlukan sumber daya ekonomi atau yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi alam adalah semua faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Pertama adalah tanah sebagai sumber daya alam yang digunakan sebagai lahan, hutan yang dapat menghasilkan bahan mentah kayu dan lain-lain, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Air juga dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku yang lainnya. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, seperti dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih, seperti montir, sopir, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti buruh bangunan, tukang sapu, dan lain sebagainya. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa berupa uang atau barang, seperti contoh gedung, mesin, bahan mentah, dan lain-lain. Yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan berbagai faktor produksi agar dapat menghasilkan barang-barang tertentu.
Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Tujuan distribusi adalah 1. Menyalurkan barang dari produsen sampai kepada konsumen. 2. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa dapat terpenuhi. Dan yang keempat, menjaga kontinuitas produksi tetap terjamin. Jenis-jenis distribusi. 1. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran dapat langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah pedagang makanan yang menjual makanannya langsung kepada pembelinya. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya adalah pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa sebagian atau seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.